Oke, baik untuk pejuang kedinasan 2024 dan saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih tentang kedinasan tahun 2024 tahun ini gitu dan bagaimana kejelasannya. Nah, pertama kita lihat dulu di sini untuk tampilan portal sekolah kedinasan untuk tahun ini yang dimana yang pertama adalah tampilan portal si pencatar, kemudian yang kedua STAN, kemudian yang ketiga ini STIS, kemudian keempat STIN, kemudian SSN, kemudian Kementerian Hukum dan HAM yaitu Poltekim, dan yang terakhir adalah STMKG. Nah, kelihatan bahwa dari kedinasan-kedinasan ini menunjukkan seperti di STIS itu sudah ada pemberitahuan bakal ada, dan juga di SSN juga, dan juga di IPDN. Nah, dari sini mengindikasikan bahwa kedinasan tetap buka di tahun ini. Untuk jadwalnya kita akan menunggu lebih tepatnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan juga bahwa untuk kedinasan STAN dan juga kedinasan SSN tahun ini menggunakan nilai UTBK. Oke, untuk teman-teman yang butuh bimbingan kedinasan khusus untuk SKD, yaitu ada kelas intensifnya, super intensif, diajar langsung oleh saya sendiri dan juga teman saya namanya pengajar lain, yaitu mahasiswa STIS juga. Skornya juga untuk para pengajarnya juga udah dipastikan 450 ke atas dan pastinya sudah memiliki experience tentang pengajaran. Dan juga untuk kelebihan bimbingannya ada 33 kelas via Zoom, ada tryout HOTS 5 kali sesuai PAN RB dan FR juga, record kelas Zoom, materi soal, kuis, dan tanya jawab via Zoom dan via grup. Nah, untuk ada kelas bonusnya atau kelas gratisnya, yaitu kelas via Zoom SNBT 2024 dan juga konsultasi pemilihan sekolah kedinasan 2024 dan program studi yang tepat. Nah, ini tuh harganya hanya 89.000, hanya 89.000 saja. Jadi sangat murah, sangat worth it, dan tentunya teman-teman bakal mendapat banyak benefitnya dibanding bimbel-bimbel lain yang mungkin bisa sampai 300.000 atau 500.000 ya. Sedangkan khusus untuk 50 orang pertama hanya 79.000 saja. Teman-teman bisa scan barcode-nya atau melalui WA ini. Oke. Kemudian di sini juga ada jadwalnya. Untuk pertemuan pertama sampai pertemuan 33 kita membahas sesuai dengan PAN RB materinya ya. Oke, bisa di-scan untuk alamatnya untuk bisa segera mendaftar juga. Atau mungkin melalui WA juga langsung bisa. Di sosial media juga bisa, di IG Persiapan Dinas Akademi, atau di TikTok juga sama Persiapan Dinas Akademi. Oke, kemudian kita bahas lagi untuk sekolah kedinasan. Itu ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi teknis lanjutan. Nah, teknis lanjutan ini tergantung nanti dari kedinasannya masing-masing. Ini resmi dari yang keluar untuk tahun ini ya. Nah, yang buka untuk tahun ini tuh ada di STAN, yaitu Kementerian Keuangan, kemudian yang buka juga Kementerian Dalam Negeri atau PDN, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian BPS, artinya STIS, BMKG, yaitu STMKG, kemudian BIN atau STIN, kemudian BSSN atau SSN. Nah, ini pasti buka karena sudah disampaikan tahun ini buka berdasarkan press conference-nya juga. Kemudian untuk sistem seleksinya, yang pertama itu kita mulai dari pendaftaran saja. Dimulai dari pendaftaran, kemudian ada verifikasi nantinya. Kemudian setelah diverifikasi, baru nanti dikeluarkan hasilnya. Nah, apakah sekolah kedinasan dibuka tahun 2024? Nah, berdasarkan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024 di lingkungan instansi pemerintahan, pada Jakarta 14 Maret 2024, tanggal kedinasan itu pasti buka karena berada pada timeline di Kementerian PAN RB ya, yaitu harusnya berada di minggu ke-3 April. Namun karena sampai sekarang belum, kita menunggu pemberitahuannya. Nah, kemungkinan besar di minggu pertama Mei pendaftaran sekolah kedinasan dibuka. Nah, artinya juga teman-teman juga sangat diuntungkan karena hal ini menunjukkan bahwa teman-teman semakin banyak persiapannya ya. Kemudian
untuk jumlah soal SKD-nya berapa. Nah, untuk jumlah soal SKD-nya itu ada 110 soal, untuk yang pertama 45 soal untuk TKP, 35 soal untuk TIU, dan 30 soal untuk TWK. Nah, untuk ambang batasnya berapa sih? Kalau berdasarkan PAN-RMI 2023 tahun lalu, itu untuk 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Namun bisa terjadi perubahan ambang batas berdasarkan press conference BKN sebelumnya. Jadi kalau terjadi perubahan ambang batas, kemungkinan besar bukan menurun tapi akan mengalami peningkatan ya. Tapi terkhusus untuk TKP ini 166 nih untuk CPNS, sedangkan untuk kedinasan itu 156 untuk tahun lalu. Nah, kita nggak tahu tahun ini akan diubah bagaimana. Oke, lanjut lagi untuk untuk sertifikat bisa didapatkan dengan mengklik URL ini, kemudian masukkan nick dan nomor peserta, maka akan keluar sertifikatnya. Oke. Kemudian bisa dilihat juga apakah bisa mendaftar CPNS dan kedinasan sekaligus. Nah, ini pasti banyak ditanyakan teman-teman ya. Nah, kalau berdasarkan kondisi tahun-tahun sebelumnya, bisa karena dua hal ini berbeda portal pendaftaran dan juga berbeda timelinenya gitu. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan juga di press conference sebelumnya juga nggak ada pelarangan untuk yang mencoba Dikdin atau kedinasan dengan mencoba CPNS juga bersamaan. Sedangkan karena portalnya berbeda juga. Nah, apakah skor SKD kedinasan bisa digunakan lebih dari sekali? Nah, kita lihat di sini. Tidak seperti CPNS, skor SKD kedinasan tidak seperti CPNS ya. Skor SKD kedinasan tidak dapat digunakan lebih dari sekali. Namun untuk CPNS hal ini berlaku. Makanya bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba CPNS juga, itu sebenarnya sama aja. SKD CPNS dan SKD kedinasan sangat sama karena saya juga sudah pernah mencoba kedua tesnya ini dan soalnya sama dan tingkat kesulitannya juga sama, hanya dibedakan pada ambang batasnya saja. Oke, kemungkinan itu ya untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk join bimbelnya. Saya akan memberikan link untuk gabung di grupnya. Untuk teman-teman yang berminat bisa langsung klik link untuk terhubung langsung ke kontak bimbel. Terima kasih. Record.